Baik, jadi hari ini saya akan menjelaskan proyek saya yaitu robot beroda. Jadi saya akan menjelaskan tujuannya, jalan aplikasinya, lalu objek penyusunnya, lalu dinamika robot, properti properti dinamisnya, dan penutup. Tujuan yaitu membuat robot beroda 2 yang dapat berjalan dan mendeteksi halangan di depan. Jadi robot ini memiliki dua roda yang dapat berjalan sesuai dengan script yang akan diberikan pada base robot. Lalu robot ini dapat mendeteksi halangan di depan menggunakan proximity sensor. Jadi ketika proximity sensornya ini mendeteksi halangan yang berada dalam range-nya, maka sesuai dengan codingannya, robot ini akan mundur sedikit lalu maju. Dan proximity sensor mendeteksi lagi, dan kalau ada halangan robotnya itu mundur. Dan ketika tidak ada halangan, maka robotnya akan berjalan maju. Nah, objek penyusun robotnya akan saya jelaskan langsung di Copeliasim. Jadi ini adalah objek-objek penyusunnya yang terdiri dari ini ada beberapa objek, yaitu ini robot base-nya, lalu ada color shape-nya ya, robot base-nya, lalu ini ada caster join yang di bawahnya base ini, lalu ada roda kiri yang terbuat dari yang berbentuk silinder yang merupakan ini shape silinder. Lalu ada right wheel yang juga merupakan silinder. Dan ini robot base-nya itu adalah uh, ini cuboid. Lalu ada join ini yang berwarna oranye. Ada joinnya ada dua untuk roda kiri dan roda kanan. Lalu ada ini force sensor yang dinamakan caster sensor. Lalu ada proximity sensor yang ada di atas base-nya ini. Jadi bisa dilihat ini ada range-nya ya yang berbentuk kerucut. Lalu ada vision sensor. Vision sensornya ini akan menampilkan gambar, lalu maksud saya merekam gambar, lalu gambar tersebut akan ditampilkan di layar ini. Oke, selain itu ada halangan. Halangan yang direpresentasikan dengan silinder ini. Gitu ya. Coba kita jalankan. Ya, robot bergerak, lalu ini ada halangan. Gitu. Ketika ada halangan, robotnya mundur sedikit. Masih masih ini masih dianggap ada halangan. Lalu ketika dianggap tidak ada halangan, maka robotnya akan maju. Untuk tahapan-tahapannya, ya
ya kita menambahkan objeknya seperti ini shape, kita tambahkan cuboid, lalu kita atur ukurannya, kita juga tambahkan silinder, lalu kita atur juga ukurannya. Kemudian objek ini disusun menjadi seperti ini, lalu kita juga tambahkan join. Joinnya ini yang saya pakai adalah Revolut ya. Jadi intinya kita tambahkan aja semua, lalu kita susun menjadi seperti ini. Setelah objeknya ini ditambahkan, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun hierarkinya. Hierarki ini adalah seperti ini. Jadi yang teratas adalah robot base ini yang cuboid. Kemudian pas vision, maksud saya proximity sensornya itu menjadi anaknya dari robot base ini. Robot vision sensor juga menjadi anaknya dari robot base. Lalu ini ada cursor sensor dan cursor join, yang cursor join ini anak dari cursor sensor. Lalu left motor anak dari robot base, left wheel anak dari left motor, right motor anak dari robot base, lalu right wheel anaknya dari motor. Jadi setelah kita menyusun objeknya, kita susun hierarkinya. Selanjutnya adalah script. Berikut adalah scriptnya. Kita inisialisasi untuk mendapatkan handle-handle-nya. Lalu kita buat UI untuk mengatur kecepatan robot. Ya. Setelah kita dapat semua handle-handle-nya, lalu kita buat fungsi-fungsi lain seperti ini, fungsi untuk merubah kecepatan, lalu fungsi aktuasi di mana kita akan mengatur semua sensornya, mulai dari proximity sensornya, ya dari proximity sensornya, lalu mengatur kecepatan joinnya, kecepatan motor, lalu kita atur sensingnya. Di sini kita mengatur collision, tumbukan, dan distance. Setelah itu kita membersihkan semuanya ketika simulasi dihentikan. Jadi untuk dinamika robot, seperti yang kita tahu, dinamika robot ini dapat dilihat di sini ya, di dynamic properties. Maaf, saya di sini di common, lalu di object special properties. Nah, di sini ada 4, ada collectible, measurable, detectable, dan renderable. Nah, collectible ini artinya ketika ini dicentang, maka objek yang dicentang ini akan diambil datanya. Jadi ketika ini misalnya balok cuboid ini bertabrakan dengan silinder ini, maka ketika ini collectible, maka datanya itu direkam sehingga dapat digunakan di script-nya. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu measurable ini berarti
jaraknya dapat diukur. Lalu detectable dan renderable ini yang dapat kita lihat dengan mudah ya. Jadi detectable ini artinya dapat dideteksi oleh si proximity sensor. Ketika objek ini tidak detectable, maka proximity sensor tidak dapat mendeteksi si silindernya. Dan kalau renderable, ketika objeknya ini tidak renderable, maka itu tidak dapat ditampilkan di vision sensor. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya centang semuanya. Lalu ini. Ya, saya jalankan lagi simulasinya. Nih, bisa kita lihat vision sensornya ini merekam si silindernya. Itu karena silindernya ini renderable. Jadi kalau ini tidak renderable, maka jadi silindernya ini tidak tampil di sini, di layar ini, begitu. Lalu ketika ini tidak detectable, maka tidak dapat dideteksi oleh vision sensor. Nah, jadi saya ulang. Nah, jadi ini tembus gitu. Jadi tidak dapat dideteksi. Jadi tembus saja ketika masuk range-nya proximity sensor. Nah, untuk yang measurable dan collectable itu bisa kita lihat ini di script-nya. Jadi ketika ini untuk collision dan untuk collectable dan measurable dapat kita lihat fungsinya pada fungsi ini. Untuk collectable check collision dan untuk measurable di check distance. Begitu ya. Nih, saya tunjukkan. Akan saya tunjukkan sebentar. Ini centang semua. Ya, saya jalankan simulasinya. Cepatin saya. Nah, oke. Kita lihat di sini ya. Jadi fungsi dari script yang ini nah yang check distance ini itu base-nya itu akan mengukur jaraknya dengan mengukur jarak antara base dengan silinder yang detectable. Begitu. Saya ulangi, check distance ini berfungsi untuk mengukur jarak antara
base yang cuboid ini dengan silinder yang stackable. Jadi kita bisa lihat, ini awalnya angkanya semakin besar lama-kelamaan. Ketika robotnya itu berjalan, maka ini semakin turun. Artinya jarak antara cuboid dengan silinder semakin dekat kan ya, ketika robotnya berjalan. Begitu. Jadi ini kita bisa lihat, ini dia jalan mendekat. Ini dia jalan mendekat, ya kan? Mendekat, lalu mundur. Ini angkanya semakin mundur sebentar, lalu dia berjalan lagi, mendekat lagi, lalu mundur lagi, begitu. Jadi itu salah satu fungsi ketika measurable. Lalu untuk yang collatable ini, untuk yang check collision ini, jadi ketika tadi base-nya ini bertabrakan dengan silindernya, maka dia akan mengeprint ini. Begitu. Jadi ketika saya ulangi, collision ini fungsinya untuk mengecek apakah si base-nya itu bertabrakan dengan silindernya. Ketika dia bertabrakan, maka akan mengeprint ini. Jadi itu kira-kira fungsi dari codingan ini. Coba saya ulangi lagi. Saya ulang simulasinya nih ya. Nih ya. Lihat, mendekat, lalu mundur, mendekat lagi, lalu mundur lagi. Lihat angkanya, dekat, lalu mundur lagi. Nah, ini akan bertabrakan. Ketika bertabrakan, maka akan mengeprint. Nah, ini bertabrakan. Gitu. Ketika silinder ini tidak collatable dan measurable, maka ini tidak menampilkan apa-apa. Begitu. Itu salah satu penerapan dari measurable dan collatable. Oke, collatable dan measurable. Sudah. Ini jadi saya sudah jelaskan semua special properties ini. Untuk tahap-tahap mengatur gerak itu tadi sudah saya jelaskan di bagian pemrogramannya. Jadi untuk pengaturan geraknya kita bisa atur di programnya itu, kita atur kecepatannya, lalu kita baca, lalu programnya pertama-tama akan membaca proximity sensor. Jika resultnya itu lebih dari 0, maka dia akan mundur. Begitu tadi, ketika resultnya 0, maka dia akan maju ya. Maaf, ketika ini ya pokoknya ketika setelah dia mundur, maka
Nah, dia akan maju lagi. Ini kita atur di aktuasinya ini. Lalu untuk setting bounding box, itu bounding box itu adalah ini ya, yang bagian putih-putih ini. Tapi di proyek ini tidak ada bounding box yang perlu diatur ya. Lalu untuk collision detection, yaitu tadi sudah saya jelaskan, interaksi dinamis robot dan gangguannya sudah, dan setting lintasan kamera. Oh ya, untuk kameranya, untuk caranya untuk mengatur kameranya seperti vision sensor ini, itu adalah dengan cara pertama kita tambahkan vision sensornya, lalu kita add floating view. Floating view-nya itu view-nya itu kita pilih ini. Coba saya tambahkan kamera baru ya. Misalnya tambahkan kamera. Ini kameranya ini. Jadi untuk menampilkan kameranya, apa yang direkam oleh kamera, kita tambahkan floating view. Ini view with selected kamera. Nah, ini dia arahnya masih salah ya. Coba saya atur arahnya. Nah, ya. Jadi ketika saya putar nih, dapat dilihat di sini. Oke, itu cara mengatur kameranya. Jadi mungkin itu sekian saja penjelasan dari saya. Jadi telah dibuat simulasi robot beroda yang dilengkapi dengan proximity sensor untuk mendeteksi halangan dan vision sensor yang dapat merekam gambar dan menampilkannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya.